Oke, berjumpa kembali di channel YouTube saya. Untuk kali ini saya mau membahas kembali tentang Arkas 2022. Untuk kali ini saya mau membahas tentang BKU di tahun 2022. Jadi yang saya mau bahas sekarang itu adalah tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat kita mau mulai membuat BKU di Arkas tahun 2022. Jadi ada beberapa permasalahan yang sebenarnya itu permasalahannya itu tidak begitu bermasalah, tetapi karena Bapak Ibu itu belum mengetahui penyebabnya itu di mana, jadi permasalahan yang kecil itu menjadi besar bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui penyebab kenapa masalah itu sampai terjadi. Oke, kita lanjut ke prakteknya biar lebih menghemat waktu. Kita langsung masuk ke salah satu Arkas yang mengalami masalah seperti tersebut. Oke, kita langsung login. Nah, di sini posisi Arkas ini adalah posisinya sudah disahkan oleh admin dinas pendidikannya. Jadi Bapak Ibu bendahara ataupun operator BOS itu sudah mengajukan pengesahan Arkas ke admin dinas. Kemudian admin dinasnya sudah mengesahkan atau menyetujuinya di login dinas pendidikannya. Jadi sekarang Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah membuat BKU. Setelah Arkas disetujui, lalu kita lanjut menuju ke pembuatan BKU di penata usahaan. Oke, kita lanjut ke penata usahaan. Nah, langkah pertama kita membuat BKU adalah ke aktivasi BKU. Yang ini pertama kita klik. Oke, langsung aja kita klik aktivasi BKU-nya. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertama itu, masalah yang pertama itu ketika kita mengklik sumber dana di sini seperti ini. Nah, sumber dananya itu tidak kelihatan, sumber dananya itu blank. Padahal Arkas Bapak Ibu itu sudah disetujui oleh admin dinas pendidikannya. Tetapi Bapak Ibu itu tidak bisa melakukan pengerjaan penatausahaan untuk membuat BKU karena sumber dananya tidak bisa dipilih di sini. Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan aktivasi BKU karena sumber dananya tidak muncul. Jadi yang pertama masalahnya itu adalah sumber dananya tidak muncul ketika kita mau mengaktifasi BKU. Jadi apa penyebab dari sumber dana ini tidak muncul? Itu adalah ketika kita sudah melakukan pengesahan, kemudian kita mau lanjut ke penata usahaan ini, kita tidak langsung ke penata usahaan. Langkah pertama yang kita lakukan ketika Arkas kita sudah disahkan dinas pendidikannya adalah kita menuju ke tombol cek status yang di samping pengesahan ini. Kegunaan cek status ini adalah kita mengecek status Arkas kita, apakah memang benar sudah disahkan oleh dinas ataukah sudah ditolak. Walaupun dinasnya sudah mengatakan sudah disahkan atau disetujui, kalau kita tidak mengklik tombol cek status ini, kita tidak akan bisa mengerjakan penata usahaan di aktivasi BKU. Kita tidak bisa melakukan pengerjaan BKU. Jadi langkah awal setelah Arkas kita disetujui itu adalah kita mengklik dulu cek status yang ada di sebelah pengesahan ini. Lanjut, coba kita langsung klik. Kita menunggu proses pengecekan status Arkas Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa BOS pusat disetujui, BOS pusat Silpa disetujui. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu lanjut ke pengerjaan aktivasi BKU. Coba kita sekarang ke penata usahaan.
langsung ke aktivasi BKU dan kita cek sekarang sumber dananya di sini sudah muncul apa belum. Kita langsung cek. Nah, sekarang sumber dananya itu sudah muncul kedua-duanya. Kita tinggal pilih BOS reguler. Kemudian kita lanjut ke proses pengerjaan untuk pembuatan BKU tersebut. Jadi masalah pertama itu sudah teratasi, yaitu tidak munculnya sumber dana ketika aktivasi BKU. Sekarang sudah muncul. Itu permasalahannya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk sementara untuk masalah kali ini seperti itu yang pertama, dan untuk masalah pengerjaan BKU selanjutnya nanti saya akan buatkan tutorial khusus untuk cara membuat BKU Arkas tahun 2022. Jadi itu masalah yang pertama. Kemudian ada juga masalah yang ditemukan ketika kita membuat BKU. Itu permasalahannya itu adalah seperti berikut. Kita langsung kembali ke Arkas. Ini masalah yang nomor 2 yang tadi sudah teratasi. Kemudian masalah yang nomor 2 ketika kita membuat pengerjaan BKU itu, langsung aja kita ke prakteknya. Di sini ketika kita mengaktifasi BKU itu sudah sampai bulan Maret, kemudian di bulan Maret ini barulah dana BOS yang tahap 1 itu cair atau ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. Nah, ketika kita mau memasukkan nilai transfer itu, penerimaan transfer di bulan Maret, ketika kita mengklik penerimaan transfer di sini seperti ini. Nah, di sini sudah tertera, dana sudah ditarik semester sejumlah ini. Kemudian jumlah transfernya ini kosong. Padahal dana BOS tahap 1-nya itu masuknya di bulan Maret. Tetapi ketika kita mengklik penerimaan transfer di bulan Maret, muncul seperti di layar tampilan Bapak Ibu. Kemudian dicek di buku kas umum, di sini BOS reguler di buku kas umumnya ini terdapat saldo di kas bank bulan Februari sejumlah dana BOS di tahap 1 yang akan kita masukkan di bulan Maret. Nah, itu masalahnya seperti apa? Jadi bagaimana caranya mengatasinya? Untuk permasalahannya itu kita kesalahannya itu pada saat mengaktifasi BKU di sini dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi ketika kita mengaktifasi BKU itu di bulan Januari dan Februari itu, jangan pernah kita mengklik penerimaan transfer ini ketika kita mengaktifkan bulan Januari dan Februari, karena masuknya dana BOS itu di bulan Maret. Jadi kita tinggal buka Januari langsung tutup, buka Februari langsung tutup. Jadi jangan kita mengklik penerimaan transfer ketika kita mengaktifkan BKU di bulan Januari maupun di bulan Februari, karena masuknya dana BOS tahap 1 ada di bulan Maret. Jadi itu yang menyebabkan ketika kita mau memasukkan dana BOS di bulan Maret itu, ketika kita mau mengklik penerimaan transfer, dibilang dananya sudah ditransfer atau dana sudah ditarik semester. Itu sebelumnya, itu di BKU Januari dan Februari. Untuk masalah ini, jalan satu-satunya kita melakukan pengajuan hapus BKU di sini dengan mengklik tombol pengajuan hapus BKU ini. Untuk mengulang kita ke aktivasi BKU dari bulan Januari, kita langsung aja ajukan dulu pengajuan hapus BKU-nya. Nanti kita praktekkan cara mengaktifasi BKU dari Januari Februari biar bisa memasukkan penerimaan transfernya di bulan Maret. Oke, kita lanjut aja pengajuan hapus BKU-nya. Kita pilih ketiga bulan Januari sampai Maret. Kemudian kita masukkan alasannya. Alasannya kita ketik aja
salah memasukkan nilai transfer. Penerimaan transfer. Nah, kemudian kita klik OK. Jadi setelah ini kita menunggu persetujuan dari dinas pendidikannya. Oke, sekarang pengajuan penghapusan BKU-nya itu sudah disetujui oleh admin dinasnya. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tinggal mengklik cek status yang ada di tengah-tengah ini. Kita klik langsung cek status. Nah, kemudian akan tampil seperti di layar Bapak Ibu, itu aktivasi BKU-nya dimulai lagi dari awal, itu dari Januari. Oke, kita langsung praktekkan supaya kita tidak mengalami kesalahan yang seperti tadi. Jadi yang perlu kita ingat, ketika kita mengklik tombol aktivasi BKU di bulan Januari seperti ini, setelah itu kita langsung mengaktifkan BKU Januarinya, kita klik yes. Nah, setelah aktif tombol BKU bulan Januari, jangan sekali-kali mengklik penerimaan transfer yang ada di sini. Walaupun kita mengkliknya, coba kita langsung klik seperti ini, jangan kita mengklik tombol OK, supaya nanti tidak langsung masuk di bulan Januari. Misalkan kita salah klik penerimaan transfer setelah kita mengaktifkan Januari, jangan kita klik OK, kita klik cancel aja, lalu kemudian kita langsung tutup, karena di bulan Januari tidak ada dana bos yang masuk. Kita langsung tutup. Yang ini untuk bunga jasa giro, pajak, bunga admin bank itu biarkan saja, karena sekolah yang saya buka ini rekeningnya sudah giro, sudah otomatis dipotong langsung. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lanjut mengaktifkan BKU di bulan Februari. Sama seperti yang tadi, kita tinggal klik bulan Februari, kita aktifkan, kita klik yes. Kemudian setelah aktif, jangan diklik transfer penerimaan transfernya, karena dananya masuk di bulan Maret. Lalu kemudian kita klik lagi sekali untuk menutupnya, klik OK. Klik OK kembali. Nah, setelah itu sekarang posisi kita ada di BKU bulan Maret. Nah, dan di bulan ini dana yang tahap 1 itu diterima oleh sekolah yang saya buka ini. Jadi kita aktifkan BKU bulan Maret. Kemudian setelah itu baru kita klik penerimaan transfer yang di sini. Nah, setelah diklik, kita edit tanggalnya sesuai dengan dana yang masuk ke rekening kita masing-masing. Ini saya contohkan saja, dananya misalkan masuk pada tanggal 20, misalkan 20 Maret 2022, kita tinggal klik OK kalau dananya sudah sesuai dengan yang masuk. Kalau dananya tidak sesuai, kita tinggal edit aja jumlah transfernya ini sesuai dengan dana yang masuk ke rekening kita masing-masing. Karena dana ini sudah sesuai, kita tinggal mengklik tombol OK yang ada di bawah. Klik OK. Nah, setelah itu barulah kita menuju ke buku kas umum yang di samping aktivasi BKU. Kita klik, kemudian kita pilih sumber dananya. Nah, di sini sekarang sudah tertera bahwa dana bos tahap 1, yaitu terima dana bos tahap 1 tahun 2022 itu masuk pada bulan Maret tanggal 20. Ini hanya sebagai contoh. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan keadaan di sekolah masing-masing. Jadi untuk kali ini seperti itu pembahasan saya, masalah yang saya alami di lapangan terkait pada saat penatausahaan, pada saat pembuatan BKU itu ada dua masalah. Yang bagi saya itu adalah masalah yang tidak terlalu besar, tetapi mungkin bagi Bapak Ibu
ini adalah masalah yang besar karena tidak tahu penyebab dan cara untuk mengatasi masalahnya. Jadi saya sudah memberikan cara untuk mengatasinya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk kali ini sekian dulu untuk pengalaman saya di pembuatan BKU. Di awal untuk membuat BKU itu ada masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat pengalaman yang saya temukan di lapangan bersama bendahara dan operator BOS dimanapun keberadaannya. Silakan di-share kalau berasa bermanfaat, dan jangan lupa didukung channel saya, diklik tombol subscribe, diklik tombol like, silakan disebarkan di sosmed Bapak Ibu supaya bisa membantu Bapak Ibu yang lainnya yang mengalami masalah seperti masalah tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih.